Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Khalida Zian dari NIM 193141065 kelas PGMI 3B dari IAIN Surakarta. Saya akan meresum jurnal yang ditulis oleh Nela Luki yang berjudul Mendamaikan Logika, Normativitas, dan Historisitas dalam Studi Agama. Selamat menyaksikan. Subbab pertama yaitu problem psikologis umat Islam dalam memahami agama. Problem psikologis umat Islam adalah terjadinya benturan pemikiran dengan tools yang berbeda. Relasi antara ahli kalam dan filosof muslim tidak pernah bersahabat. Dampak psikologis ini muncul pada pertengahan abad ke-20 terjadinya pergaulatan pemikiran keagamaan dari esensi ke ekstensi, dari doktrin ke sosiologis. Hal ini wajar saja terjadi dalam pergaulan dunia yang semakin terbuka ini. Selanjutnya ada nalar normativitas. Pembacaan normatif mengacu pada teks-teks keagamaan dan mengambil istinbat dari teks keagamaan dengan metodologi penafsiran yang telah ada. Metode ini ditandai dengan berbagai macam aturan dalam kaidah penafsiran Al-Quran ala klasik, misalnya metode tafsir ijmali, tahlili, ma'udhu'i, dan sebagainya. Metode tafsir Al-Quran ini juga diiringi dengan syarat dan ketentuan penafsiran seperti sholeh, tabid, dan sebagainya. Dalam bahasa lain, dalam studi penafsiran Abid Al-Jabiri mengartikulasikan dengan metode bayani. Metode bayani yaitu mengartikulasikan makna teks dengan melihat teks dan istinbat, baru kemudian melihat fakta yang harus dihukumi sesuai teks. Logika normatif ini dinamakan Jabiri mengartikulasikan dengan metode bayani. Metode bayani yaitu mengartikulasikan makna teks dengan melihat teks dan istinbat, baru kemudian melihat fakta yang harus dihukumi sesuai teks. Logika normatif ini dinamakan juga logika formalisasi Islam yang fokus pada teks. Titik tekan logika berpikir normativitas adalah meletakkan standarisasi Islam dalam bentuk syariat yang telah rigid. Adapun ciri logika berpikir ekstremis normatif adalah menjadikan teks sebagai sumber hukum yang tidak bisa diganggu-gugat, menjadikan ulama masa lampau sebagai standar yang tidak bisa diganggu-gugat sekalipun dalam ranah sosial kemasyarakatan. Teks tidak bisa yang bisa diubah hanya realitas mengikuti teks, bergerak pada ranah halal haram, baik buruk, dan surga neraka. Adapun kelemahan dari logika berpikir ekstremis normatif adalah anti-realitas atau berpikir linear hanya kepada satu perspektif, yaitu cocok atau tidak cocok dengan nas. Nalar normatif sangat berhati-hati terhadap tergelincirnya mereka kepada logika-logika historis. Logika normatif akan berdampak kepada munculnya keanekaragaman tafsir karena sifat bahasa yang multi-interpretasi. Selanjutnya ada nalar historisitas. Logika historisitas adalah logika yang berdamai dengan fakta dan berusaha toleran kepada fakta dengan tanpa meninggalkan teks. Upaya ini ada dengan harapan agama bisa kembali hidup dan kompatibel dalam menjawab realitas. Ciri logika historitas adalah bermuara dari fakta menuju hipotesa dan merasionalisasikan teks sebagai media pendukung, mengakui bahwa kitab suci memiliki nuansa multi, meyakini bahwa proses menjadi problematika realitas ini berlangsung terus-menerus dengan berbagai macam perspektif. Kekurangan historisitas ekstrim menjadikan fakta sebagai standar dan objek diskursus. Ekstreminasi nalar empirik historis dengan pemikiran yang memaksa untuk mengkaji fakta dengan sudut pandang yang berbeda. Pendekatan keilmuan agama melalui pendekatan empiris melewati batas kewenangannya. Perbedaan pendekatan ini akan mengantarkan umat menuju titik keraguan kepada keraguan lainnya. Yang selanjutnya yaitu upaya mendamaikan nalar normativitas dan historisitas. Upaya penyatuan normativitas dan historisitas perlu dilakukan karena beberapa alasan, yaitu mengartikulasikan teks tanpa melihat realitas dan hanya menjadikan teks sebagai gagasan dan bukan sebagai wawasan, apalagi sebagai problem solving kehidupan manusia. Upaya dialogis antara normativitas dan historisitas menghasilkan satu kekuatan yang valid untuk mendialogkan antara teks dan realitas. Logika ini berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada satupun yang didahulukan. Ada batas-batasan yang jelas di mana logika berpikir normativitas ditempatkan dan di mana logika berpikir historisitas ditempatkan. Dan yang terakhir ada logika integralistik dalam harapan. Pendekatan agama jenis apapun tidak akan pernah dapat secara tuntas menjawab problematika keberagamaan. Hal ini dikarenakan realitas berkembang cepat, sedangkan teori tertinggal jauh di belakang.
Namun, dua pendekatan di atas, baik pendekatan teologi normatif maupun pendekatan empiris historis, berperan cukup penting demi perkembangan keilmuan keagamaan ke depan sebagai sebuah diskursus. Setiap jenis pendekatan agama adalah debatable, arguable, dan bersifat aspektual sekaligus dimensional sehingga sangat jauh dari muatan holistik. Oke, kesimpulannya yaitu keislaman adalah suatu langkah yang perlu untuk dilakukan, sehingga terciptanya kreativitas dialogis di antara ilmu-ilmu keislaman yang merupakan satu kesatuan atau nama lainnya the body of knowledge. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.